Katanya negara kita kaya raya, hutan luas, tambang melimpah, laut penuh ikan. Naikkan harga diri, bukan pajak. Kayak gini-gini aja Indonesia ini nggak berubah-berubah. Ganti aja lah presidennya. Hah, kalian mau ganti siapa? Aku? Nggak bisa. Aku Senin sampai Jumat narik. Kami usulkan dia untuk dilengserkan. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Yang terakhir deh, yang pilih 02 boleh tepuk tangan. Puas gue sekarang. Tanggung jawab bangsat. Gini-gini aja katanya para sahabat Indonesia. Katanya kalau saya gantikan presiden aku gak bisa. Senin sampai Jumat aku narik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih para sahabat dan teman-teman. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang disuruh gantikan presiden yang ada dekat Indonesia. Gini-gini aja lah Indonesia ini. Kalau aku gantikan presiden aku gak bisa. Pagi aku narik macam itu, jadi Gojek macam itu. Nanti siangnya aku ada kerja juga, gak bisa. Ini banyak yang membuat konten-konten semacam itu dekat di Indonesia para sahabat. Dari saking dari saking muaknya kepada pemimpin kita yang ada dekat Indonesia, membawa Indonesia tak ada perubahan macam itu para sahabat. Dan sedangkan kalau kita tengok dari kekayaan kita, bahkan dari masa penjajahan VOC dulu para sahabat, mereka itu bukan kerja paksa, bukan kerja rodi yang tanpa bayaran macam itu. Mereka itu membayar dengan pejabat-pejabat di Indonesia, tetapi tidak disampaikan kepada masyarakat macam itu para sahabat. Jadi masa-masa penjajahan dulu pun di Indonesia pejabat-pejabatnya korupsi macam itu. Tidak ada di Indonesia kekurangan uang, kekurangan kekayaan dari emas, tambang, minyak, nikel. Di Indonesia semuanya kaya macam itu, tetapi dikorupsi sama pejabat-pejabatnya. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa Pak Bende, boleh komen di bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Katanya negara kita kaya raya, hutan luas, tambang melimpah, laut penuh ikan. Ya, laut Tapi penuh anehnya, pemasukan terbesar negara justru dari pajak rakyat biasa. Lalu hasil dari pembabatan hutan itu kemana? Kemana? Bukannya kata Pak Menteri ESDM, kalau mau nikmati hasil SDA, ya hutan harus dibabat dulu. Oke, hutan udah dibabat, tapi mana duitnya? Masuk ke APBN atau ke grup WhatsApp elit pengusaha. Rakyat disuruh hemat, disuruh patuh pajak, tapi yang ngatur hutan dan tambang makin mewah gaya hidupnya. Betul. Sekarang beras harga 74.500, susah banget di pasaran. Rakyat. Di pasaran sekarang harga berasnya yang udah bener-bener premium semua, yang 5 kilo itu 100.000 ke atas. Udah gitu stoknya pun juga nggak gitu banyak. Bener-bener deh, ini beras kenapa sih susah banget dapetinnya, ya ampun. Susah banget bener-bener deh. dapetinnya. Pak, APBN kita minus. Gampang, naikkan pajak rakyat saja. Oke siap Pak, mantap. Pak, pejabat kita banyak yang korupsi. Gampang, naikkan saja gaji mereka. Oke siap, mantap. Pak, hukum kita banyak diperjualbelikan. Gampang, naikkan saja gaji hakim. Oke siap Pak, mantap. Pak, ekonomi kita sedang lesu nih. Gampang, bangun kopdes saja yang banyak. Oke siap Pak, mantap. Pak, anak-anak banyak yang kelaparan. Gampang itu, kasih saja MBG. Oke siap Pak, mantap. Pak, katanya negara kita gelap, suram. Halah, suruh saja mereka pindah ke negara lain. Oke siap Pak, mantap. Jadi, Indonesia ini negara yang paling korup. Bapak lagi ngejelasin, kalian pada ribut. Pantas aja Indonesia jadi nomor urut ke-6 negara paling korup di Asia Tenggara. Coba di Indonesia nggak ada korupsi. Tahu kami ya. Kok sepi? Orang-orang pada kemana? Wah, sekolah gua kok bagus banget gini. Gak ada korupsi Ruang di Indonesia. komputernya, laboratoriumnya canggih banget. Keren banget. Kamu masih di sekolah?
sekolah. Sekolah kita bagus banget ini, Pak. Kan dari dulu juga gini, mimpi kamu. Dari dulu. Kan tadi sekolah kita jelek banget, Pak. Kamu tuh ya, mana ada sekolah di sini jelek? Seluruh sekolah di Indonesia udah kayak gini semua. Kecuali nih, di negara miskin kayak Amerika, baru sekolahnya jelek. Negara miskin Amerika. Wih, jalan sekolah gue juga bagus banget ini. Kamu belum pulang juga? Nunggu jemputan? Enggak kok, Pak. Lihat jalanan nih, mulus banget nih. Lihat jalan aneh-aneh aja kamu ini. Nih. Nih, ongkos buat kamu pulang. Tapi ini kan gaji 1 bulan Bapak. 1 bulan? 1 hari sih? Iya, ya udah ambil aja. Makasih, Pak, makasih ya. Wan. Saya lagi jelasin materi, kamu malah tidur. Iya, Pak. Kayak gini-gini aja Indonesia ini nggak berubah-berubah. Ganti aja lah presidennya. Hah, kalian mau ganti siapa? Aku? Nggak bisa. Aku Senin sampai Jumat nare. Ya, kalau kagak bisa, terus apa? Saya? Ya, Allah saya saya lagi. Senin sampai Jumat saya nganterin bocah pagi-pagi, belum nyiapin sarapannya, sarapan suami saya. Aduh, alah. Sibuk banget nganterin bocah, panas-panas, pulang pergi. Lah terus gua juga sibuk tiap hari lari. Belum gua ngurusin orang gendut. Ini sebogornya susah, kok pakai sebumi Indonesia. Susah ini terus. Tuh, ini nyangkut buset deh. Sibuk banget gua. Sibuk banget. Pada kagak bisa ini. Terus siapa? Gua. Sama gua aja kagak bisa. Gua kerja di Jepang. Mana gua kerja di Jepang jadi perawat lansia lah. Kalau gua jadi presiden, siapa yang ngurusin pasien gua? Siapa yang mau gantiin pampers dia? Terus kalau dia mau ke toilet, siapa yang mau nganterin? Lah kalau mau makan, siapa yang nyuapin? Ntar habis makan, siapa yang ngebujuk dia buat minum obat? Kalau kagak ada gua. Cuman bisa sih pulang 2 minggu gitu pakai cuti. Cuma kalau lebih dari 2 minggu kan gua kagak punya duit. Kalau dibayar negara nggak apa-apa dah, bisa dipertimbangkan. Negara ini tidak kekurangan uang, tapi kita kelebihan maling. Tanah kita subur, laut kita luas, tambang kita melimpah. Indonesia ini kaya raya, tidak kekurangan apa-apa. Tapi kenapa rakyat masih susah? Kenapa sekolah rusak? Jalan pada berlubang? Karena uangnya dicuri, dirampok oleh mereka. Maling yang berdasi, yang menggerogoti uang negara, merampok kekayaan alam kita. Mereka makan dari pajak rakyat, hidup mewah dari penderitaan jutaan orang. Yang hilang bukan hanya kekayaan negeri, tapi yang hilang juga kejujuran para penguasa. Jika hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, maka keadilan itu mati. Kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap bersuara. Koruptor harus ditangkap, dihukum seberat-beratnya. Negara ini harus dibersihkan dari para maling. Maling yang di istana, maling yang di Senayan, maling-maling yang di kementerian, maling-maling yang menyamar jadi bupati dan gubernur. Gue udah bayar ya bangsat, gue udah bayar. Viral. Yang pada dasarnya orang-orang lu aja yang korup. Pak, apakah benar Anda melakukan kerja paksa tanpa dibayar? Gila, kalau fitnah kira-kira lah. Yang masa VOC. Sebenarnya? Tahu beberapa source menyatakan bahwa VOC itu bayar kok. Kita dikorupsi bangsa sendiri kan. Kasihan dendel segala macam. Gua udah bayar, gua dianggap penjajah kan, kasihan kan. Faktanya kan tidak begitu. Di Belanda kan terkenalnya apa? Gua udah bayar loh. Ya, kepala daerah lo yang korup duit gue misalnya. Pak Prabowo, ingat nggak Bapak pernah ngomong gini Pak? Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Gimana Pak? Sudah terrealisasi belum? Kami sebagai warga menagih janjimu. Kenapa investor di Indonesia udah mulai masuk ke Malaysia? Di Indonesia masuk ke Malaysia. Tahu nggak, yield properti di Malaysia itu kira-kira average udah bisa 6% atau certain area atau certain project bisa mencapai lebih dari 6%. Jadi memang secara nasional, yield properti di Malaysia itu sekitar 5%-an. Di Johor Bahru malah bisa 5,5 sampai 6,2%. Dan juga kalau di area-area tertentu ya, itu bisa mencapai 7-8% tapi gross ya. Jadi bandingin kalau sama kota besar yang yield-nya memang makin tertekan ya karena harga tinggi. Jadi makanya investor di Indonesia itu udah mulai diversifikasi investment mereka itu ke Malaysia. Jadi kalau kamu mau masuk
ke Malaysia untuk mulai bisa berinvestasi, boleh DM di account aku. Beralih ke sedikit perkembangan ekonomi. Pelabur asing kembali menjadi pembeli bersih di Bursa Malaysia minggu lalu dengan aliran masuk bersih berjumlah 11.1 juta ringgit. 11. Prestasi itu menyusul selepas mereka merekodkan jualan bersih pada minggu sebelumnya. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, MBSB IB, pelabur asing mencatat belian bersih dalam 3 daripada 5 hari dagangan dengan aliran masuk tertinggi direkodkan pada Jumaat sebanyak 131.5 juta ringgit. Sektor perkhidmatan kewangan menerima aliran masuk tertinggi berjumlah 216.5 juta ringgit, diikuti penjagaan kesihatan dan pengangkutan serta logistik. Manakala sektor produk dan perkhidmatan perindustrian, teknologi serta peladangan merekodkan aliran keluar bersih tertinggi. Dalam perkembangan sama, institusi tempatan kembali menjadi pembeli bersih dengan aliran masuk 48.1 juta ringgit, manakala pelabur runcit mencatat jualan bersih 59.1 juta ringgit. Pantesan aja, banyak banget investor asing maupun lokal yang borong properti di Malaysia. Lihat aja, pembangunannya masif banget di mana-mana. Kayak nggak ada matinya. Mau pagi, siang, sampai malam pun area Bukit Bintang ini selalu ramai orang. Vibe-nya hidup banget. Investasi di sini tuh mudah banget. Mau cari residence, landed house, sampai factory pun ada. Cukup siapin budget mulai dari 500.000 sampai 1 juta ringgit. Mau tanya-tanya unit terbaik di Malaysia? Langsung aja hubungi kami di Xavier Marks Asset. Prabowo bingung kenapa ekonomi bertumbuh tapi malah masyarakat miskinnya bertambah. Jawabannya padahal sederhana Pak, karena MBG dan Kopdes Bapak menyebabkan Cantalion Effect. Sini saya jelasin. Simpelnya, Cantalion Effect itu adalah keadaan di mana adanya suntikan dana berskala masif yang tidak langsung turun ke masyarakat, malah digunakan oleh para kaum elit yang menyebabkan efek domino kenaikan harga barang di tingkat bawah karena elit sudah memonopoli seluruh sumber daya yang ada dan MBG serta Kopdes yang menyebabkan hal ini. Kita tahu MBG adalah proyek berskala super besar, anggarannya sebesar 335 triliun ditambah Kopdes 35 triliun, di mana pembelian bahan baku untuk MBG dan pembangunan Kopdes itu dimonopsoni atau bahasa bayinya diborong oleh para elit langsung ke tengkulak yang menyebabkan suplai jadi langka untuk kalangan kelas bawah sehingga harga melonjak bahkan terjadi inflasi. Video analisisnya sudah saya pernah buat di tahun lalu. Tata kelola seperti ini yang menyebabkan ekonomi kelas bawah tidak berputar. Keuntungannya hanya dinikmati kaum elit. Harga bahan pokok mencekik, belum lagi kebijakan BBM Pertamax yang harganya dinaikkan sebesar 35% yang pasti membuat kelas menengah jatuh menjadi miskin. Hal ini sudah tak mengherankan Pak Prabowo. Yang mengherankan bagi saya, kenapa Bapak bisa heran banyak orang jatuh miskin ketika ekonomi sedang bertumbuh. Ayo bersama Posipit kita sadar dengan keadaan negeri ini dan kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak itu bahwasanya banyak dari pemuda-pemuda dan juga perempuan-perempuan daripada Indonesia para sahabat. Dan mengatakan bagaimana Indonesia ini kok nggak ada perubahan macam itu, gini-gini aja macam itu. Kalau saya gantikan presiden, aku Senin sampai Jumat aku narik. Bahkan yang dari TKI yang ada dekat Jepun, para sahabat, yang ada dekat Jepun, mereka pun mengatakan, aku pun nggak bisa, aku jaga lansia dekat sini, jaga orang tua macam itu, nak gantikan pampers dia, nak kasih makan, lepas nak kasih makan, nak bujuk dia bagi obat macam itu. Jadi kalau mungkin kalau cuti pun pergi dekat Indonesia pun 2 minggu macam itu. Kocak lah memang dekat Indonesia ini para sahabat lama dah, tentang korupsi-korupsi ini hanya tidak diberantas macam itu. Kalau memang tegas kayak Kim Jong Un itu para sahabat yang terdekat di Korea itu, para korupsi-korupsi dienyahkan macam itu, ditiadakan macam itu. Siapa yang berani ketahuan korupsi, ditiadakan macam itu. Jadi semua orang takut. Bahkan dekat Indonesia ini terkenalnya masa penjajahan VOC dulu, yang katanya memang yang terkenalnya bahwasanya Belanda datang ke Indonesia dengan VOC kerja paksa macam itu kepada masyarakat Indonesia. Nyatanya mereka sudah bayar, para sahabat. Mereka sudah bayar, tetapi para pejabat-pejabat dari dulu memang mereka itu tidak memikirkan segelintir orang hidup sejahtera, memikirkan diri sendiri. Apabila
pejabat-pejabat di Indonesia sudah menjadi penguasa macam itu, mereka itu tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat, memikirkan diri sendiri macam itu. Bodoh amat masyarakat, biarpun mereka kelaparan, tidak terima duit, yang penting gua yang banyak duit macam itu perasaan. Jadi susah macam itu. Jadi banyak investor pun dari Indonesia itu banyak yang mengambil uangnya daripada Indonesia, takut untuk berinvestasi. Itu memang kenyataannya. Tetapi kalau sebaliknya di Malaysia bersahabat, banyak investor-investor bahkan dari Indonesia pun beli properti di Malaysia macam itu kenyataannya bersahabat. Jadi Indonesia harus memperbaikilah macam mana nak ekonomi dan juga apa ya pondasi-pondasi ekonomi diperbaiki agar apa ya korupsi harus diberantas macam itu. Bukan setakat diberantas, agar pejabat-pejabatnya takut untuk mengulangi korupsi tersebut macam itu persahabat. Harus ada sistem macam itu. Mungkin videonya sampai di sini persahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.